Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi sebelumnya kami sampaikan kepada Ibu Putri Khairin Nasiro selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama dimulai dari saya, Lutfiatul Laili, NIM 36014200018 dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial. Dilanjut teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmanita Ulya dengan NIM 31014210085 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Baik, dilanjut yang kedua. Yang kedua saya perkenalkan ya, ada Siti Nuraija dengan NIM 32014210061. Dilanjut yang ketiga, silakan. Perkenalkan, nama saya Jihan Rahmawati, NIM 32014210087 dari Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Oke, terima kasih Jihan. Dilanjut yang keempat, silakan. Perkenalkan, nama saya Erlita Mutiananda dengan NIM 36014200031 dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial. Oke, yang ketujuh, silakan. Saya perkenalkan, anggota kelompok 3 yang ketujuh ada Azahra Asri Purnamawati dengan NIM 61014210058. Dan anggota yang terakhir, silakan. Sadam Dwirayuda, NIM 6101421060. Oke, mungkin tadi perkenalan dari kelompok 3. Selanjutnya kita masuk dalam bagian inti yaitu presentasi materi tentang kepemimpinan kepala sekolah. Jadi dari kelompok kami akan menyampaikan tentang pengertian kepala sekolah, pengertian kepemimpinan, fungsi, ciri-ciri, bagaimana karakter kepemimpinan yang baik. Semuanya akan disampaikan lewat pemaparan materi ini. Untuk yang pertama mengenai pengertian kepala sekolah akan disampaikan oleh Saudari Jihan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Jadi pembahasan yang pertama adalah pengertian kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah itu adalah motor penggerak dan penentu kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan dalam pendidikan dari atau kepala sekolah, seluruh kegiatan-kegiatan sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya dengan dasar Oke, baik. Yang selanjutnya mengenai pengertian kepemimpinan kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Zahra. Silakan. Pengertian kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala
kepala sekolah merupakan dengan penuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Baik, setelah kita mengetahui definisi dari kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, selanjutnya kita akan mengetahui nih, apa sih pentingnya kepemimpinan seorang kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nadia. Baik, terima kasih. Pentingnya kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu struktur terpenting dalam organisasi kependidikan formal. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik akan memberikan dampak positif dan perubahan yang baik dalam sistem pendidikan di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah sangat penting karena merupakan motor penggerak bagi sumber daya sekolah, terutama guru-guru dan karyawan sekolah. Begitu pentingnya peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Oke, jadi sangat penting banget peran dari seorang kepala sekolah, apalagi tentang kepemimpinannya dan perannya dalam sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya, kita akan mengetahui tentang fungsi-fungsi dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Erlita. Silakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah sebagai edukator berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Faktor pengalaman akan mempengaruhi profesionalisme kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga pendidikan melalui kerjasama. Selain itu, kepala sekolah harus memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi, seperti pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Nyambung Erlita. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Artinya, kepala sekolah harus mampu menyusun program yang secara khusus dapat membantu guru dalam mengerjakan tugas sehari-hari di sekolah. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Sebagai leader, kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi untuk mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di Oke, yang selanjutnya ada ciri-ciri kepemimpinan kepala sekolah yang ideal. Oke, dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Sadam. Waktu dan tepat, dipersilahkan. Ciri-ciri kepemimpinan kepala sekolah yang ideal. 1. Fokus pada kelompok. Kepemimpinan kepala sekolah lebih diarahkan kepada kelompok-kelompok kerja yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, tidak memfokuskan kepada individu. Yang kedua, merangsang kreativitas. Setiap upaya meningkatkan mutu kinerja, apakah itu dengan menghasilkan barang atau jasa, pada dasarnya selalu diperlukan adanya perubahan cara. Yang ketiga, memberi semangat dan motivator. Seorang pemimpin pendidikan harus selalu melakukan pembaruan karena dengan pembaruan akan dapat dihasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Yang kelima, kreativitas dan proaktif. Seorang kepala sekolah harus selalu bertindak kreatif dan proaktif yang bersifat preventif
dan antisipatif. Kepala sekolah tidak hanya bertindak reaktif yang mulai mengambil tindakan bila sudah terjadi masalah. Yang keenam, memperhatikan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus selalu mendapatkan perhatian yang besar dari pemimpin pendidikan. Yang ketujuh, membangun karakter, budaya, dan iklim sekolah. Membangun karakter, budaya, dan iklim sekolah, suatu organisasi tercerminkan dari pola sikap dan perilaku orang-orangnya. Menurut Kistiwati 2012, budaya sekolah adalah sistem nilai, norma, keyakinan, dan ideologi, cara berpikir, dan harapan yang demikian. Yang ke-8, tanggung jawab dan keteladanan. Tanggung jawab menurut Mulyasa 2012, tanggung jawab merupakan beban yang harus dipikul dan melekat pada diri kepala sekolah. Yang ke-9, bekerja sama dengan masyarakat. Oke, baik. Itulah ciri-ciri dari kepemimpinan sekolah yang baik. Setelah melalui pemaparan materi dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tindakan, serta mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan Udah menurutku. Udah. Sadam cukup.